Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas alur film The Flash untuk part 2. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Lanjutan dari episode sebelumnya, seorang pria bernama Jay Garrick mendatangi mereka dan mengatakan bahwa dunia mereka dalam bahaya. Jay mengatakan bahwa dia berasal dari dunia lain yang terbawa ke sini akibat terbukanya lubang hitam beberapa bulan yang lalu. Dan di tempat asalnya, dia disebut sebagai The Flash. How do you know my name? I know all your names. Happen right about now. This world is in danger, connecting our two Earths. And what precisely? Different Al Rothstein tried to kill you. Atom Smasher. Jay. How exactly do you know all this? They called me the Flash. Jay pun menceritakan kejadian sebelum dirinya terdampar, yang mana saat itu dia sedang bertarung dengan sosok yang bernama Zoom yang juga merupakan pelari cepat yang bahkan mungkin lebih cepat dari Barry. Dan Zoom berhasil mengalahkan serta mencuri kecepatan dari Jay. Maybe the fastest of all, but evil. We were engaged in our fiercest battle ever. Zoom had me beaten. Suddenly, there was a blinding light and the sky split open. It pulled me in, and I somehow ended up in your world. Scene pun berpindah ke tempat lain. Terlihat tiba-tiba sebuah portal terbuka dan sosok yang bernama Zoom telah kembali membawa metahuman dan memerintahkannya untuk membunuh Barry. Kembali ke Star Labs, Profesor Stein pun mencoba memaparkan teori mengenai adanya bumi lain selain bumi yang mereka tempati saat ini, yang disebut sebagai multiverse. Dan jika Jay memang berasal dari bumi lain, maka mereka harus segera menutup portal penghubung tersebut, karena dapat mengancam kehidupan di bumi. 4, 5, to infinity. Endless alternatives to what we have here. I'm heading back to the station. Call me when this makes a little bit more sense. Mr. Garrick is telling the truth. There is a breach. Well, I suggest we put our heads together in Central City that we need to find and close for good. Jay pun ditempatkan di penjara metahuman karena Barry belum percaya dengan Jay. Jay pun mengatakan kepada Barry untuk percaya padanya karena dia ingin melindungi Barry dari sosok yang bernama Zoom. Namun di tengah perbincangan tersebut, Cisco mengatakan kepada Barry untuk bergegas menuju gedung yang sedang kebakaran. That was a big fire. I thought it'd be harder than this. Keesokan harinya, Barry dan Detektif Joe pun menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang mungkin disebabkan oleh seorang metahuman. Dan tiba-tiba seorang petugas wanita yang bernama Patty memperlihatkan beberapa petunjuk dari penyebab kebakaran tersebut. So, this right here is the point of origin of the fire. A human may have done this. Here, took a sample for you. I love the science, but out here's where all the action is. The answer's still no, Officer Spivot. What's that about? I'm trying to join the anti-metahuman task force. Barry pun membawa sampel metahuman yang ia temukan untuk diselidiki, dan Jay pun mengatakan bahwa sampel tersebut merupakan milik metahuman yang pernah ia lawan yang bernama Sand Demon. Dan Jay akan membantu Barry untuk mengalahkannya, namun tampaknya Barry masih belum percaya dengan Jay. Rearrange and harden, giving them the appearance of sand. They belong to a metahuman I fought before named Sand Demon. Demons from my world. Let me teach you how to stop him. You know what? I think we'll be fine on our own. To the Flash, all of you are in a lot of danger. All right. Yeah, I don't need you to teach me anything, Jay. Sementara itu, Cisco pun tampak ingin memeriksa sampel yang telah Barry bawa sebelumnya. Namun tiba-tiba, Cisco kembali dapat melihat kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu ketika Barry sedang bertarung melawan Sand Demon. It's too much. Barry? What's happening to me? Singkat cerita, Detektif Joe pun menangkap seseorang yang bernama Eddie Slick yang diduga sebagai metahuman dan melakukan interogasi terhadapnya
yang diduga sebagai pelaku yang membakar gedung beberapa hari yang lalu. Last night. Man, I didn't start no fire there last night. You're rehabilitated. Yeah, I've done it before, so what? Maybe you don't need to use accelerants anymore. Right? But you think I'm one of those meta-human freaks? You? December 2013. Where were you? Why? Oh, you don't believe me? Check your records. Singkat cerita, setelah melakukan interogasi dan terbukti tidak bersalah, Detektif Joe pun melepaskan Slick dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun beberapa saat kemudian, kembaran dari Slick pun mendatangi dan menyerang Detektif Joe, serta menculik Patty. You want to tell me why you're so hell-bent on being on it? Well, you're gonna have to, Detective West. Just fine. Barry pun akhirnya meminta bantuan dari Jay, dikarenakan Sandymon telah menculik Patty. Jay pun mengatakan kepada Barry untuk mengalahkan Sandymon, maka Barry harus melemparkan petir dari energi yang ia ciptakan pada saat berlari, dan Jay akan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukannya. Body will literally start to fall apart if he becomes dehydrated. I was never able to. With lightning. Barry's gonna hurl lightning from the energy he creates. Time to learn something new, kid. Mereka pun tampak mencari lokasi keberadaan dari Patty, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Cisco yang memikirkan sesuatu pun kembali ke labnya dan memulai menggunakan kekuatannya untuk menemukan lokasi dari Patty, dan ternyata hal tersebut berhasil. Flash is coming for you, you know. I don't care what powers you have. Sir Ramon? What are you doing down here? I figured out where Patty is. And how exactly? Sementara itu di tempat lain, Barry pun masih belum bisa melempar petirnya dengan benar. Di tengah pelatihan tersebut, Cisco pun datang untuk memberitahukan lokasi dari Patty. Dan Barry pun memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Patty sekaligus mengalahkan Sandymon. You got your suit? Sure. Oh, except my helmet. Don't tell me you guys found it. Never thought I'd see that again. You lost your helmet. Would have saved us all a headache. Sure you want to do this, Flash? Go see what you're made of. Flash. Mereka pun ke lokasi disekapnya Patty dan melakukan rencana yang telah mereka buat, yaitu menempatkan Jay sebagai pengalih perhatian dan melawan Sandymon, sementara Barry yang akan menyelamatkan Patty. You don't have your speed, do you? Lucky day. Zoom sent me here to kill. Jay yang tidak memiliki kekuatan pun tampak tak berdaya melawan Sandymon, dan Jay pun memberikan isyarat untuk segera melakukan apa yang telah ia ajarkan, yaitu melemparkan petir pada tubuh Sandymon, dan Barry pun segera melakukan hal tersebut. I'm okay. Nice shot, kid. Singkat cerita, setelah mengalahkan Sandymon, Barry pun meminta maaf kepada Jay atas kejadian sebelumnya. Jay pun memaklumi dan mengatakan bahwa setidaknya musuh terbesar mereka adalah Zoom yang saat ini mengincar Barry, dan Zoom ingin memastikan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya pelari tercepat yang ada di dunia manapun. It's gonna be a lot harder to take down Zoom. Ours killed a lot of people in my world. But he was too smart, too quick. Yeah. He needs to be the best to ensure he's the only speedster. Sementara itu di tempat lain, Profesor Stein pun mempertanyakan bagaimana cara Cisco mengetahui keberadaan Patty secara detail. Dan akhirnya Cisco pun menceritakan hal yang sebenarnya, yaitu pada saat-saat tertentu dia dapat melihat tempat ataupun kejadian yang belum ataupun sedang terjadi. Dan Cisco pun meminta Profesor Stein untuk merahasiakannya dari yang lain. Profesor Stein dan Cisco pun memberitahukan kepada yang lainnya tentang keberadaan portal dimensi yang tersebar di Central City. Dan portal terbesar yang mereka temukan berada di Star Labs. Namun di tengah penjelasan tersebut, hal tak terduga pun terjadi. Cisco and I were able to search Central City. Of course, there isn't just one breach.
It's here, inside Star Labs, folded into and upon itself. Di akhir film, terlihat di bumi yang lain seseorang sedang memandu sebuah study tour di Star Labs dan menjelaskan mengenai apa-apa saja pencapaian yang telah Star Lab berikan kepada kota Central City. Dan pemandu tersebut memperkenalkan pendiri dari Star Labs yaitu Dr. Harrison Wells. As it's more commonly known, Star Labs truly bringing us tomorrow's world today. We in for an unexpected treat. City, Dr. Harrison Wells. Dan film pun bersambung.